Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Apa kabar Ananda sekalian di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita berjumpa lewat video ini untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini materinya adalah teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut, kita baca doa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bisolihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Materi pada kesempatan kali ini ya tentang teks eksplanasi, yaitu pengertian teks eksplanasi, kemudian tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Materinya ya. Kemudian sebelum kita bahas materi, kita simak dulu ayat Al-Quran surah An-Nur ayat ke-43. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butir-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, di ayat Al-Quran ini Allah menjelaskan tentang bagaimana hujan terjadi ya, bagaimana hujan terjadi, bagaimana prosesnya. Nah, dengan kuasanya Allah ya, Allah menurunkan hujan dari langit. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan dari langit, dan hanya Allah yang bisa menurunkan es dari langit ya. Nah, di sini ya, Allah dengan jelas menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana Allah menjadikan hujan turun dari langit. Nah, kaitannya dengan materi kita kali ini adalah kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, akan kita bahas sedikit dulu ya, Ustaz sampaikan. Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tetapi kejadian nyata. Jadi bukan dongeng ataupun bukan karangan. Seperti di ayat Al-Quran ini, Allah ya dengan nyata menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Jauh sebelum para ilmuwan menemukan tentang bagaimana terjadinya hujan, Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Ilmu apapun yang kita cari, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya, nah, apa pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan atau bersifat ilmiah. Jadi teks eksplanasi ini berisi penjelasan dari suatu hal yang nyata karena harus bersifat keilmuan. Jadi Ustazah ulangi, bukan dongeng, bukan karangan, bukan fiksi ya. Bukan suatu cerita yang dibuat-buat, tetapi memang betul-betul terjadi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi atau suatu kejadian yang terjadi ya di sekitar kita, entah itu kejadian alam ataukah suatu misalnya kecelakaan yang menimpa seseorang. Nauzubillah. Kemudian yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi menjelaskan kenapa terjadi dan bagaimana akibatnya. Nah, selanjutnya adalah
Apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ada 3, yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat atau urutan penjelasan, dan interpretasi. Yang kedua, teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual nyata. Jadi yang ketiga, fakta yang terkandung bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya tentang sains, ya, tentang IPA. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelasan. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Pernyataan umum berisi mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaannya. Kemudian, deretan penjelasan berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara berurut dan bertahap dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang dijelaskan. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah bagaimana contoh dari teks eksplanasi. Dicontohkan tentang tsunami. Tsunami ini adalah peristiwa nyata, ya, betul terjadi. Nah, di struktur teks eksplanasi yang terdiri atas 3, yang pertama adalah pernyataan umum. Di pernyataan umum, di bacaan ini, ya, tsunami dijelaskan dulu. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas 2 kata, yaitu su dan nem, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikan sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Nah, di pernyataan umum dijelaskan dulu tentang dari mana istilah tsunami berasal, kemudian asal katanya, kemudian sedikit penjelasan tentang tsunami ini, ya. Itu di bagian pernyataan umum. Dan selanjutnya di deretan penjelasan. Deretan penjelasan ini di bacaan, pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Nah, dan selanjutnya di deretan penjelasan ini dijelaskan bagaimana proses terjadinya tsunami. Awalnya dari gempa, kemudian patahan tersebut naik turun sehingga bisa menyebabkan tsunami yang besar, ya. Ini menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami di deretan penjelasan. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi di bacaan, ya, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Jadi diinterpretasi berisi tentang kesimpulan tentang tsunami ini. Jadi dikatakan tsunami memang menjadi salah satu bencana, bisa menyebabkan kerusakan besar, dan sangat berbahaya kalau sampai di pemukiman atau perumahan penduduk. Tapi tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Tapi kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Ya. Nah,
Demikianlah yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga mudah dipahami oleh Ananda dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah sehingga bernilai pahala di sisinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya insya Allah. Syukron atas perhatian Ananda sekalian, Ananda soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.